Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat Nuswantara sekalian. Pada video kali ini pembahasan kita adalah terkait dengan teknik penulisan karya tulis ilmiah. Nah, di dalam pembahasan terkait teknik penulisan karya tulis ilmiah ini nanti akan kita bagi menjadi 4 video. Pada bagian pertama kita akan membahas pengaturan margin, penulisan bab, heading, dan juga format kepenulisan. Pada bagian 2, nanti kita akan membahas cara membuat halaman berbeda. Jadi kan biasanya dalam satu file karya tulis ilmiah itu yang depan ada angka Romawi, sedangkan selanjutnya ada angka saja yang bukan Romawi. Nah, itu bagaimana nanti membuatnya, itu nanti ada di bagian kedua. Dilanjutkan dengan cara membuat daftar isi otomatis. Jadi sahabat Nuswantara sekalian tidak perlu input nomor halaman secara manual satu-satu, cukup dengan satu kali klik dia akan terisi otomatis. Nah, pada bagian ketiga nanti kita akan membahas terkait dengan teknik penulisan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Terdiri dari bagaimana cara mengutip, kemudian penulisan tanda baca, mana yang harus ditulis dengan huruf kapital dan lain sebagainya. Itu nanti ada di bagian ketiga. Sedangkan di part yang terakhir, di bagian keempat, kita akan membahas terkait dengan tata cara menulis footnote dan daftar pustaka. Nah, sebelum kami lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dan share ke sahabat Nuswantara yang lain. Di video ini kita memasuki bab pertama atau bagian pertama, yaitu tentang pengaturan margin, penulisan bab, heading, dan format penulisan. Baik, saya akan langsung mempraktekkan bagaimana cara penulisannya. Silahkan diikuti. Jika nanti ada pertanyaan, langsung ditulis di kolom komentar. Kali ini kita akan memulai video terkait dengan teknik pembuatan karya tulis ilmiah. Dan di video yang pertama, kita akan membahas tentang dasarnya dulu. Jadi terkait dengan margin, heading, kemudian font, dan juga penulisan bab dan subbab, seperti itu. Nah, untuk langkah pertama tentu yang kita butuhkan adalah Microsoft Word. Jadi kita harus membuka dulu Microsoft Word ya. Nah, di sini kami menggunakan Microsoft Office 365. Sebenarnya nggak ada bedanya antara Office 365 dengan Office yang lain ya. Cuma mungkin beberapa fitur sedikit saja yang berbeda, tetapi intinya sama dan letak-letaknya sama. Dan ini juga kami menggunakan Microsoft Word yang berbahasa Indonesia. Secara letak-letaknya sama, jadi misalkan bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Perancis, bahasa Rusia pun ataupun bahasa Arab sama. Jadi nanti bisa dititeni ya, atau bisa ditandai simbol-simbolnya saja seperti itu. Nah, kita mulai. Yang pertama harus kita atur adalah ukuran kertasnya. Jadi di tata letak atau di page layout jika berbahasa Inggris, ini di ukuran, kemudian pilih A4 karena biasanya untuk ukuran yang baru kita buka di Microsoft Word yaitu letter ya. Jadi untuk karya tulis ilmiah kita pakai ukuran A4. Kemudian marginnya ini, nah ini kita pakai atas gini aja nggak apa-apa, 2,5, bawah 2,5, kiri kita kasih 3. Gini, biasanya setiap lembaga atau institusi itu punya aturan sendiri-sendiri ya dalam menentukan margin. Cuma ini kita buat umum saja seperti ini. Jadi atas 2,5, bawah 2,5, kemudian kanan 2,5, sedangkan kiri 3 cm. Kenapa kok yang kiri lebih banyak? Karena yang sebelah kiri ini nanti digunakan untuk area jilidnya seperti itu. Jadi kita klik OK. Nah, ini sudah berubah, dia ukurannya A4 dengan margin yang sudah kita sesuaikan tadi. Nah, di sini sebenarnya kita sudah menyiapkan makalah jadi. Nah, ini makalah jadi. Nanti coba kita praktekkan di sini. Jadi ini kosong. Bagaimana cara membuat makalah seperti ini ya? Dan kita nanti bisa koreksi ini betul apa salahnya. Ya, jadi pertama yang harus kita buat adalah covernya dulu ya. Jadi yang pertama harus kita buat adalah covernya dulu. Kita ambil dari sini, kita drag, kemudian kita copy
Ctrl C, kemudian kita paste ya, Ctrl V. Nah, di sini. Jadi struktur cover ada keterangannya. Ini misal makalah, kemudian judul, kemudian keterangan judul, kemudian penyusun ya seperti ini, diikuti dengan logo dari lembaga atau instansi perguruan tinggi, kemudian nama dari lembaga seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat kata pengantar dulu. Jadi setelah cover harus ada kata pengantarnya. Untuk beralih halaman baru kita jangan menggunakan enter ya. Jadi kita nggak boleh menekan enter. Nah, misalnya gini, kita enter sampai pindah halaman. Nah, ini cara yang salah. Cara yang benar adalah kita ke tata letak ya. Jadi misalkan kita ke ini home, ini ke pack layout, tata letak, kita klik, kemudian pemisah ini ya, pemisah paling atas kita pilih ya, ada halaman lah, paling atas ini kita pilih, kita klik. Nah, ini dia bergeser ke halaman baru. Kemudian kita tulis kata pengantar seperti ini. Nah, jika sudah kita lanjut ke halaman baru ya, yaitu ke daftar isi. Seperti tadi caranya, kita ke tata letak, kemudian ke pemisah, ini kemudian paling atas ya, halaman. Nah, kita tulis daftar isi. Nah, setelah daftar isi kita langsung masuk ke bab 1. Jadi kita tetap harus pindah halaman juga, pindah halaman baru ke sini lagi, kita klik. Nah, kita tulis bab 1, kita enter ya, kita tulis huruf besar, pendahuluan seperti ini. Nah, jadi sebelum lanjut ya kita harus membuat heading dulu. Fungsinya nanti adalah untuk membuat daftar isi secara otomatis. Yang pertama itu, yang kedua adalah lebih mudah ketika kita akan merevisi di bab-bab yang akan kita cari seperti itu. Jadi untuk mempermudah pencarian bab yang akan kita revisi seperti itu. Jadi kita buat heading dulu. Kita blok semuanya. Kita pilih judul 1 di sini ya. Judul 1. Jadi di home, kemudian kita pilih, ini ada banyak pilihan. Kita pilih judul 1, atau misalkan kalian berbahasa Inggris di Microsoft Office-nya ini tulisannya heading 1. Jadi kita klik aja, klik, nah dia akan berubah seperti ini. Ya. Kemudian yang harus kita lakukan adalah kita kembali arahkan pointernya ke heading 1 ini. Kemudian kita klik kanan sehingga akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih modify atau ubah. Ada simbolnya A, kemudian ada pensilnya ini ya. Kita klik aja. Nah, kemudian kita pilih fontnya, kita Times New Roman ya, idealnya. Kemudian ukurannya juga 12, kita bold, kita kasih warna hitam, kemudian kita rata tengah. Nah, di sini. Jadi ini fontnya Times New Roman, kemudian ukurannya 12. Dia nanti tebal, warna hitam, dan berada di rata tengah seperti itu. Klik. Nah, seperti ini ya. Nah, bedanya nanti jika misalkan ini ada subbab baru, maka dia harus heading 2. Jadi penjelasan heading itu seperti itu. Jadi untuk bab ini berarti heading 1. Kemudian nanti jika ada subnya itu berarti headingnya heading 2, heading 2 ini. Kemudian jika ada subnya lagi itu berarti heading 3. Dan seterusnya, masih banyak karena di sini pilihannya heading 1, heading 2, heading 3, seperti itu. Nah, kemudian berarti seperti daftar isi dan kata pengantar ini kita juga heading 1 karena dia adalah bab baru, pembahasan baru. Ya. Kita buat besar semua. Nah, di sini kata pengantar. Maaf tampilannya saya ini dulu. Ya, jadi kata pengantar ini kita heading 1 juga. Kemudian setelah itu di daftar isi ini juga kita heading 1 ya. Kita blok dulu, kemudian kita pilih heading 1. Tanda kita dia sudah terheading itu ada di sini. Nah, dia ada di sini. Seperti itu. Nah, kita kembali langsung ke bab. Nah, kita enter. Nah, sebelum kita lanjutkan ke subbab, yang harus kita lakukan di sini adalah kita menginput dulu ya, kita menginput dulu referensi yang akan kita gunakan ya.
di sini ya, di kolom referensi atau reference. Di sini kita input dulu buku-buku, jurnal ataupun lainnya yang akan kita gunakan ya. Jadi misalkan langkah yang paling tepat itu kan sebelum kita membuat makalah kita harus kumpulkan bahan-bahannya dulu. Jadi paling nggak kita sudah membaca beberapa buku atau kita sudah punya beberapa buku atau jurnal yang akan kita kutip sebagai bahan rujukan di makalah kita. Nah, untuk membuat e-note dan juga daftar pustaka secara otomatis, maka kita harus pergi ke referensi ini dulu, ke referen ini dulu. Nah, seperti itu. Nah, caranya adalah kita pilih kelola sumber. Ya, di sini ya. Kita pilih kelola sumber. Nah, di sini kita nanti diminta untuk masukkan baru. Nah, kita klik baru. Nah, di sini ada pilihan ya. Di sini ada buku, kemudian ada artikel jurnal, kemudian laporan konferensi, laporan biasa ya. Seperti itu, ada banyak pilihan. Jadi misalkan kita pilih buku. Nah, misalkan di sini kan sudah ada nih. Bentar ya, kita close dulu. Misalkan di sini kan ini makalah sudah jadi, kita klikkan ini ya. Misalkan kita copy dulu di notepad lah ya, di notepad kita buat di notepad misalkan. Nah, di sini kemudian kita kelola sumber ya, kita buat baru. Nah, di sini buku ya. Kemudian nah ini kita masukkan ya. Jadi masing-masing bahan atau buku yang kita buat rujukan nanti kita masukkan di kolom pengarang. Misalkan ini ada Amrullah ya, DKK. Bentar. Amrullah, maaf Amrullah DKK ya, dan kawan-kawan ya. Kemudian judulnya apa tadi? Perilaku organisasi ya. Perilaku organisasi. Ini judulnya, tahun terbit 2003 ya. Kita tulis 2003. Kemudian kotanya Malang. Dan terakhir penerbitnya Bayu Media ini. Bayu Media seperti ini. Nah, ketika sudah kita klik OK. Nah, kemudian kita buat baru lagi di sini ya. Misalkan kalian keliru bisa bisa mengeditnya juga di sini. Kita masukkan baru lagi. Nah, ini ada Indra Wijaya yang kedua ini ya, Indra Wijaya Adam. Berarti ini sebenarnya namanya Adam Indra Wijaya. Kita tulis saja sesuainya. Adam Indra Wijaya. Kemudian judulnya ini ya. Kita copy. Kemudian tahunnya 1989, kota Bandung, penerbitnya Sinar Baru. Sinar Baru seperti ini ya. Kita klik, coba. Kemudian kita tambah lagi. Nah, ini ya, mukijat ini ya. Moekijat. Nah, di sini kita paste, kemudian judulnya tahunnya berapa tadi? Tahunnya 2005 ya. 2005, penerbitnya kotanya Bandung, penerbitnya Mandar Maju. Mudah-mudahan kita klik OK. Kita tambah baru lagi. Ini yang terakhir ya. Suhardi Sigit ya, pengarangnya Suhardi Sigit. Kemudian perilaku organisasi Yogyakarta ya, ini kita masukkan.
tahunnya 2003. Kemudian B ini ya, ini penerbitnya, kotanya Yogyakarta. Kotanya Yogyakarta. Nah, kita klik OK. Nah, memang kalau di awal-awal mungkin penggagalnya ribet ya, ribet, tinggal apa namanya ketik biasa aja. Nah, jangan keliru, nanti justru kayak gini tuh yang paling efisien digunakan ketika kalian menulis karya tulis ilmiah ya, baik makalah maupun skripsi apalagi. Jika buahnya kan nanti kalian nggak perlu ngetik ulang atau mencari-cari lagi ya. Nanti kita praktekkan. Kita tutup dulu. Nah, sudah ya, sudah, ini sudah masuk ke bank data peneliti ya. Kita close, kita close. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita menulis subbab ya, subbab dari makalah ini ya, bab 1 pendahuluan. Jadi misalkan di sini ada ini apa namanya subbabnya ini, bentar. Ini ya, latar belakang ya. Pertama, latar belakang, kita ketik latar belakang. Nah, terkait dengan numbering atau penomoran subbab ini ada perbedaan ya. Ada beberapa versi, ada yang menggunakan huruf A, B, C, ada yang menggunakan angka seperti ini. Jadi angka 11 di sini maksudnya adalah dia bab 1. Jadi pertama ini adalah bab, yang kedua ini adalah nomor pembahasan. Jadi bab 1 pembahasan ke-1 latar belakang. Nah, misal di sini bab 1 pembahasan kedua perumusan masalah dan bab 1 pembahasan ketiga tujuan. Ketika nanti pindah bab maka diawali dengan nomor 2 dan seterusnya seperti itu. Jadi angka paling depan di sini adalah bab, kemudian angka kedua ini adalah pembahasan bab seperti itu. Oke. Kemudian nah di sini kita pakai numbering yang huruf kapital aja ya. Jadi A, B, C dan seterusnya seperti itu. Nah, tekniknya jika kita menggunakan menggunakan huruf abjad bukan nomor, caranya adalah ini rumusnya kita praktekkan. Jadi misalkan subbab pertama ini A, kemudian jika ada bawahnya lagi, ada subnya lagi, ini harus diawali dengan angka seperti ini ya. Nah, kemudian jika ada subbab lagi maka harus menggunakan huruf kecil bukan kapital ya, seperti ini ya. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Nah, seperti ini ya. Kemudian jika ada subbab lagi, kita menggunakan angka kemudian dikurung tutup. Seperti ini. Kemudian jika masih ada subbab lagi, kita menggunakan huruf kemudian dikurung tutup. Jika masih ada subbab lagi, kita menggunakan angka yang dibuka kurung dan tutup kurung seperti ini. Jika ada subbab lagi, kita menggunakan kayak gini. Jadi harus runtut ya. Jadi ketika ini A, ini 1, A kecil, 1 kemudian dengan kurung tutup dan seterusnya. Jadi tidak boleh ketika di sini A besar, subbabnya atau anak dari A ini adalah A kecil. Jadi harus selang-seling. Huruf angka, huruf angka, huruf angka. Cara menandainya seperti itu ya. Ini diingat-ingat. Kita hapus dulu. Nah, di sini kita berarti menggunakan heading 2 ya, seperti yang sudah saya bilang tadi. Nah, ini heading 2, judul 2 atau heading 2, kita klik. Kemudian kita tetap arahkan pointer atau mouse-nya di heading 2, kemudian kita klik kanan, kita klik modify atau ubah. Kita ganti fontnya Times New Roman, kemudian 12, tiap bold, kemudian warna hitam, dan jangan lupa bedanya dengan heading 1 tadi, kita harus menekan format ini di bawah ini. Nah, ini kita klik paragraf ya. Ini kita buat 12. Oke. Kemudian penomoran. Nah, ini tadi kan kita pakai A ini ya. Oke, klik. Nah, di sini. Nah, misal
kita masukkan bab satunya, kita pura-puranya kita sudah nulis gitu ya. Pura-puranya kita sudah nulis, kita copy. Nah, posisi isi dari apa namanya ini subbab judul itu harus lurus dan rapi ya. Lurusnya bukan lurus di angka A, tapi harus lurus di angka L sini. Seperti itu. Nah, jadi kita tarik manual seperti ini bisa. Atau lebih mudahnya kita pakai simbol ini. Nah, kita pakai simbol ini ya. Simbol ini berada di home paling depan ya. Jadi di sini kita klik aja, lah dia sudah biasa sendiri secara otomatis. Nah, seperti itu. Jadi ini latar belakang. Kemudian pembahasan nomor 2 adalah rumusan masalah. Tidak perlu kita kasih A, B, C dan sebagainya ya. Cukup kita blok, kemudian kita kembali ke heading 2. Klik, nah dia akan secara otomatis fontnya ganti dan nomornya diurutkan sesuai dengan sebelumnya. Jadi misalkan di sini adalah A, ini B. Jadi kalian nggak perlu mengingat-ingat tadi apa ya, karena dia sudah tersusun secara otomatis. Itu tuh. Kemudian kita isi, B ya. Nah ini kemudian yang ketiga tujuan ya. Kita blok, kemudian heading 2. Nah ini tujuannya. Kita copy, kita paste. Nah di sini. Nah ini bab 1 kita selesai. Sekarang kita ganti ke bab 2. Jangan di enter ya. Kita ke tata letak, kemudian pemisah, halaman baru di sini. Nah klik. Nah ini hapus saja. Nah bab 2 pembahasan. Nah ini kita blok, kemudian kita heading berapa? Heading 1. Nah seperti ini. Nah ini jadi dia otomatis ke tengah, kemudian fontnya juga ganti seperti itu. Nah setelah pembahasan kita masukkan apa ini pembahasannya. Nah, misalkan pengertian pengembangan organisasi. Kita ketik aja pengertian pengembangan organisasi. Nah, kita blok, kita heading 2 di sini. Nah, ini kenapa kok D? Karena di atasnya ini C. Jadi dia kan secara otomatis mengurutkan dengan nomor di atasnya atau nomor sebelumnya, maka kita harus ganti dulu. Kita arahkan, kita klik di huruf D nya ini ya, kemudian kita klik kanan. Nah ini ada mulai ulang pada A ya, kita kembalikan ke A seperti ini. Nah ini maka dia akan secara otomatis kembali ke huruf A seperti itu. Jadi kita isi seperti ini, kita copy, seperti ini ya. Nah ini kan sudah kita isi. Nah alangkah baiknya titik-titik ini, simbol-simbol ini kita gunakan angka saja ya, seperti ini. Nah kita gunakan seperti ini saja. Dan ini harusnya lurus seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah kita gunakan angka saja, lebih baik jangan kita gunakan simbol. Kita lanjut ke pembahasan ke subbab kedua, yaitu teknik pengembangan organisasi ya. Teknik pengembangan organisasi. Kita blok, kemudian kita heading 2. Nah dia B otomatis melanjutkan, kemudian kita isi ya, kita isi di sini, kita isi di sini, kita copy, kita pastekan. Ini pura-puranya kita sudah menulis gitu ya, jadi bukan kopas-kopas di internet, bukan, pura-puranya kita sudah nulis seperti itu biar menyingkat waktu juga. Nah seperti tadi yang sudah saya bilang, ketika di sini menggunakan huruf
kapital atau mesin menghilangkan huruf, maka di sini nggak boleh huruf, di sini harus angka. Jadi harus kita ganti ya. Jadi kita rapikan dulu, dia nggak boleh berjarak seperti ini, jadi harus lurus. Nah kayak gini, itu kita klik di angkanya ini, kemudian di sini kita kembali ke atas, kemudian kita pilih nomor. Nah ini seperti itu. Nah ini sudah berganti nomor semua. Kemudian selanjutnya ini ya, ini nggak usah ya bagian-bagiannya, langsung ke sini saja misalkan ya, agen perubahan dalam pengembangan organisasi ya, kita lewati aja biar cepat. Intinya kan sama. Jadi misalkan di sini agen perubahan dalam pengembangan organisasi ya, kita blok, kita heading 2. Nah ini kemudian kita isikan ya, kita isi. Waduh ternyata banyak ini, kita isi, pura-punya kita sudah ngetik. Nah sudah selesai, maka harus kita rapikan dulu, ini ya. Nah ini juga keliru, hanya kita ganti angka. Nah ini juga kita ganti angka aja, ini juga, ini sudah angka ya. Ini kita rapikan secara alenianya. Ini dia sudah angka, ini kita rapikan juga. Untuk alenia ini ya, alenia atas ini ya, ruler ini ya, ini terserah, yang penting konsisten. Di sini saya ambil 1, 2, 3, 5 ketukan ya, 5 ketukan, semuanya 5 ketukan, asalkan konsisten seperti itu. Nah seperti ini ya. Nah baru ketika ini angka, kemudian ternyata ada subbab lagi, ada anaknya lagi, maka dia harus menggunakan huruf. Nah seperti ini. Nah, sudah. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu penutup. Jadi nggak boleh kita enter ya, kita nggak boleh enter, karena nanti kalau kita misalkan menggunakan enter, dia akan bergeser seperti itu. Kalau menggunakan pemisah ini, dia akan tetap meskipun kita merevisi atau menambah. Ini bab 3 ya, bab 3 penutup seperti ini. Kita heading 1 ya, maaf hurufnya besar ya, kita masukkan di halaman penutupnya. Ya ini kita pura-puranya kita sudah mengetik ya, kita masukkan. Nah ini, ini harusnya tadi ya, harus konsisten alenianya, kalimat 5 ketukan seperti ini. Ini juga harusnya 5. Ini kita rapikan, ini juga harusnya 5 seperti ini. Nah salah satu enaknya kita menggunakan heading tadi ya, heading ini ketika kita mau mencari, jadi perhatikan pointernya atau mouse-nya. Kita misalkan, nah kita sudah ke bab penutup, ternyata kok ada mau yang kita revisi di bab pembahasan. Ini kan kita klik aja, misalkan di pengertian pengembangan organisasi, kita nemu bahan baru yang akan kita masukkan, tinggal klik aja, klik. Nah dia otomatis akan tampil di halaman pengertian pengembangan organisasi. Misalkan kita mau mengganti latar belakang ya, kita tinggal klik aja di sini. Nah dia akan kembali ke halaman latar belakang. Ini akan sangat memudahkan kalian jika dalam penulisan karya tulis ilmiah yang tebal, misalkan skripsi, tesis, disertasi kayak gitu kan, biasanya pembahasannya banyak. Jadi kalian nggak perlu scroll untuk mencari, tinggal hanya klik di sini saja.
Seperti itu. Salah satu keunggulan menggunakan heading ya. Seperti itu. Baik, mungkin di video pertama itu dulu. Nanti kita akan membuat daftar isi ya, membuat halaman dan juga daftar isi ini secara otomatis seperti itu. Baik, sekian saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.